Cek. Dengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Edu Kreasi, Inspirasi Cipta dan Karya, Tantangan Menghadang, Penjuang Melalang. Di HUT RI ke-76 ini kita isi dengan beragam informasi dan juga sharing session bersama rekan-rekan se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dengan passionnya masing-masing, gaya pejuang masa kini. Kita simak. Seorang guru penggerak dari SMPN Negeri 19 Palu, Sulawesi Tengah, Ibu Erlina. Beliau lahir di Jeneponto 12 Desember 1975. Dengan pendidikan di SDN KP Beru 1982-1987, SMPN Paitana 1987-1990, SMAN 1 Jeneponto pada tahun 1990-1993, di Universitas Negeri Makassar pada tahun 1993-1998, dan lulusan Universitas Tadulako 2010-2012. Pengalaman sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari tahun 2010 hingga sekarang, Bendahara PWA MPK Sulteng 2016 sampai dengan sekarang, Bendahara MGMP Bahasa Inggris Rayon 2 Kota Palu 2016 sampai dengan sekarang. Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya BIMTEK TIK pada tahun 2016, GI berbasis Jona Bali 2019, dan program pendidikan CGP pada tahun 2021 di Palu. Buku antologi Rindu Pesona Pantai Tanjung Karang pada tahun 2021, The Power of Silaturahim 2021, Rinal Rindu 4321-2021, Inspirasi dalam Untayan Puisi R.A. Kartini pada tahun 2021, Spektrum Pelnagi Rulit 2021, Cahaya di Langit Tadulako 2021, masih dalam proses cetak, Kisah di Balik Bencana Gempa Tsunami dan Likuifaksi 2021, masih proses. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti. Dalam kegiatan MPLS online, pengembangan profesionalisme, Lokakarya CGP Angkatan 2, yang dilakukan secara online, dan juga pembelajaran jarak jauh bersama siswa-siswanya. Dan bagaimana memanfaatkan akun Belajar ID. Kegiatan IHT sekolah, Erlina Amal, dimanapun berada, tetap semangat untuk belajar. Dirgahayu Indonesia, kabar sorry. Yep. Luar biasa Ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Melihat sepak terjangnya
banyak kegiatan juga nih kira-kira nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya, Bu. Dan yang menarik di sini, bentar saya buka dulu ya. Sebentar. Bisa cerita sedikit tentang Palu? Ya, Bu. Oh, tentang Palu. Ya. Hmm, Palu adalah the capital city, jadi kota provinsi dari Sulawesi Tengah, yang mana 2000 sejak 2018 ya mungkin sudah terkenal di mana-mana dengan bencana alam yang sangat dahsyat, di mana Palu mengalami gempa bumi secara bersamaan, ada likuifaksi, ada tsunami, kemudian gempa sendiri. Banyak sekali korban yang berjatuhan pada saat itu. Kemudian Palu sebenarnya kota kecil tapi cukup indah karena ada Teluk Palu, kemudian gunung, ada gunungnya, kemudian pokoknya nanti kapan-kapan Ibu Sri ke jalan-jalan ke Palu. Ya, saya belum pernah ke sana. Oh iya. Makassar, terus Balikpapan, itu pernah ya, kalau ke Palu belum ini. Iya. Pada saat bencana datang gitu ya, itu berarti betul-betul luar biasa ya sepertinya ya Bu ya. Itu bagaimana tuh dulu dia mengalami kondisi seperti itu? Jadi saya ceritakan kisah saya Bu ya. Oh boleh. Jadi saya baru kemarin ya nulis cerpen kumpulan antologi, ada yang tadi di kurikulum kita ya. Saya mengisahkan peristiwa yang saya alami sendiri waktu itu. Pas kejadiannya itu saya diburu oleh lumpur likuifaksi Bu. Jadi sekitar jarak 10 meter ya. Kalau lumpurnya tidak terhenti, mungkin saya tidak ada lagi di dunia ini Bu. Jadi kalau saya cerita Bu, saya selalu Pasti teringat ya dengan ya, kalau ingat itu Bu. kuasa Allah ya diberi umur Alhamdulillah panjang. ya. Jadi sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan kembali ya sama Yang Kuasa. Itu tahun berapa? 2018. 28 Banyak korban. September. Banyak sekali, ada ribuan, karena di laut kan ada, di pantainya ada tsunami Bu. Nah di tsunami ini di pinggir pantai ini sementara mau adakan sebuah peringatan hari ulang tahun Kota Palu hari itu. Jadi banyak orang di sana berkumpul, kemudian ya hebat sekali, sangat dahsyat lah. Berarti pas lagi pada di laut gitu ya kondisinya? Iya, jadi ada pergeseran di bawah laut, kemudian
mengakibatkan tsunami. Tapi untuk ya mungkin karena pergeseran itu juga ada 2 tempat itu Petobo dan Balaroa itu hilang Ibu, perkampungannya hilang. Jadi ya, jadi saking dasarnya ya. Ya, mungkin karena awalnya lokasinya adalah rawa ya, rawa yang dijadikan sebuah perumahan ya. Di situ seperti lumpur yang berjalan Ibu. Jadi rumah di atas lumpur berjalan, kemudian turun ke bawah. Jadi banyak korban. Korbannya banyak ya? Itu berapa banyak itu? Ribuan kayak ribuan Bu. Masya Allah. Itu berarti prosesnya itu berapa lama dari ini ya nyampe berjam-jam gitu atau apanya itu? Ya dalam proses menyapunya gitu? Sebentar saja, bukan gempanya itu sebelum maghrib. Jadi pas mau azan maghrib hari Jumat waktu itu gempa. Kemudian setelah itu pas saya di lokasi likuifaksi kita tidak tahu apa yang terjadi begitu. Pikirnya ini sudah mau kiamat karena selalu di Palu memang selalu terjadi gempa Bu. Sering berarti ya? Iya sering. Jadi kalau untuk gempa-gempa kecil kan hal yang biasa. Ini pas kejadian 28 September itu memang sangat luar biasa gempanya. Karena saya waktu itu tidak bisa berdiri saking goyangannya sangat kuat Ibu. Nanti sementara saya di rumah sakit bersalin bersama adik saya yang baru melahirkan jam 8 waktu itu, jam 8 pagi. Kuasa Allah Ibu, adik saya untung tidak maksudnya untung melahirkan normal. Kalau tidak melahirkan normal mungkin kemungkinan tidak bisa berjalan keluar dari rumah sakit karena memang Allah sudah mengatur semuanya. Kami selamat dengan bayi yang masih merah belum pakai baju bayinya karena masih di inkubator waktu itu Bu Sri. Ya ada kelainan dengan bayinya jadi di inkubator, kemudian posisinya ada di lantai 2 bayinya. Tapi karena ya kuasa Allah kami bisa berlari dan berlari. Jauh ya. Dari ya. Ini kami singgah di kurikulum vitae-nya ini hijrah ya dari 2000 ya. Itu sebelumnya saya di Sulawesi Selatan Bu. Ikut suami, kebetulan suami kerja di Palu, saya ikut suami di sini dan mengajar di SMP 19 sampai sekarang. Luar biasa ya, pengalaman hidup yang memang itu akan membekas terus ya. Membekas. Jadi Palu memang rasa syukur ya, di mana memberikan nikmat. Masya Allah. Dari sisi pelatihan ya. Ya Bu. Ini pelatihannya kan udah mulai apa namanya? Sebentar. Sebenarnya ada beberapa pelatihan, cuman yang saya tulis itu ya sebagian saja. Jadi selesai. Sebentar, ini kenapa?
Ya, dilihat dari ini beberapa ya pastinya ya jenis pelatihan yang udah diikuti pastinya banyak gitu kan. Dilihat dari pengalaman ini tidak hanya pelatihan berbasis zona ya, ada juga ternyata masuk CGP ya, sudah lolos Ya, berarti. ya sementara jalan Ibu. Jadi mulai dari bulan Angkatan April 2 ya. Wah, betul. Bisa diceritakan proses berjuangnya menjadi guru penggerak Jadi ini seperti CGP. apa? Oh ya. Jadi memang awalnya motivasinya itu ya ikut-ikut saja dulu. Ini program pemerintah ini dari Kemdikbud. Mungkin bagus ya ke depannya itu bersama 3 orang di sekolah. Kemudian kami mulai mendaftar di portal di SIM GPO ya Bu, di GT ya. Kemudian setelah itu ada beberapa tahapan. Jadi mulai tes menulis esai. Menulis esai ini sangat luar biasa. Pasti. Karena memang dituntun bagaimana kita dalam ya perjuangannya, kemudian struktur katanya bagaimana, kalimatnya memang harus efektif betul-betul ya. Iya. Dan alhamdulillah saat itu ada pengumuman di LMS bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahap 2. Iya. Kemudian pengalaman simulasi mengajarnya bagaimana tuh? Seru seperti iya, itu seru Ibu. Jadwal saya kebetulan di jam berapa ya? Di sini sudah mau maghrib. Iya, jadi saya tunggu terus, saya di sekolah waktu itu. Ini jadi atau tidak ini simulasinya? Saya tunggu terus di Google Meet kan, ininya. Ternyata ada panggilan dari sebelah. Rupanya jadi. Saya pikirnya, mungkin tidak jadi. Kenapa tidak ada juga WA ya dari ini? Tidak dihubungi pemantau. Tidak dihubungi. Akhirnya setelah masuk baru ada WA dari ini, dari kayak apa? Seperti ininya apa? Pemantaunya bilang, oh ini sudah bisa masuk. Padahal saya sudah di dalam juga begitu di Google Meet. Setelah itu disimulasikan, ditentukan ya berapa menit, 10 menit kayaknya. 10 menit ya. Untuk simulasi dengan simulasi ya. Iya, dan harus tercover semua. Waduh, saya pikirnya gimana cara simulasinya ini kalau betul-betul tantangan ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sampai di akhir penutup pembelajaran saya bisa menyelesaikan kemudian dalam waktu yang sesuai. Menyelesaikan dengan waktu yang diberikan. Pemantaunya juga, instrukturnya juga dia sudah bilang cukup, dan ya dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Wawancara ya. Iya, wawancara. Itu apa yang menggerakkan untuk jadi guru penggerak? Ya awalnya kan hanya coba-coba ya Bu ya. Cuman arahan dari kepala sekolah, kamu bisa ikut program ini tidak? Saya bilang, oh ya insya Allah Pak, kami ikut. Alhamdulillah kami bertiga lulus semua dan masuk semua. Masuk semua. Berarti sekarang sudah mulai proses ya? Sudah ada karya. Dengan tugas-tugas yang setiap hari. Tapi luar biasa juga nih dengan sekarang kan ada tugas juga sebagai wakil ya. Itu bagaimana membagi waktunya tuh? Ada bendahara juga ya. Bagaimana membagi waktunya nih? Untuk bendahara di MGMP selama mulai dari gempa ya sampai ke pandemi itu kita
adakan online saja, jadi belum terlalu optimal begitu. Jadi kalau masih bisa bendahara leluasa ya. Iya. Terus kalau untuk di sekolah sebagai wakil memang ya harus setiap hari ke sekolah mengatur semuanya jadwal. Tapi aman ini di COVID tidak ada yang positif. Untuk sementara kemarin ada 2 orang yang isoman, tapi alhamdulillah sudah kembali ke sekolah mengajar ya. Untuk gurunya, kalau siswanya belum ada informasi, Bu. Cuman di Palu sekarang ini PPKM level 4 ya, level 4. Insya Allah semoga berakhir. Dari sisi menyiasati nih, karena ini kan di bidang kurikulum ya, dengan PJJ ini bagaimana ini anak-anak, apakah dari sisi mungkin fasilitas ya, kemudian kendala-kendala yang terjadi selama PJJ ini bagaimana? Baik, betul. Jadi PJJ ini bukan masalah satu perorangan, tapi masalah nasional, Bu ya. Tidak ada yang optimal barangkali. Jadi tapi tetap harus kita lakukan. Nah, di sekolah saya kebetulan saya yang atur jadwal untuk daring dan luring. Untuk daringnya jadi ada 2 mata pelajaran per hari dengan durasi 1 jam per mata pelajaran. Itu untuk siswanya, karena kebetulan sekolah kami itu bukan sekolah tipe A ya, Bu ya. Kemudian ada beberapa kendala yang dialami oleh siswa. Ada yang belum bisa masuk di grup WA, itu sama sekali yang tidak punya gadget. Kemudian ada juga yang paket datanya internet kuota ya. Ya itu. Kemudian ada juga yang HP atau mobile phone-nya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti daring. Jadi diusahakan bagaimana caranya mereka tetap mengambil tugas dengan sesuai prokes, ya. Itu dijadwalkan atau bagaimana? Dijadwalkan untuk luring dan daring. Yang datang ke sekolah orang tua atau siswa sendiri? Dengan orang tua. Kalau ada orang ya didampingi. Sementara untuk platform yang dipakai ini menggunakan apa? Pertemuan daringnya? Ya, daringnya dari PJJ-nya itu. Apa Google Meet. Dibebaskan atau? Google Meet. Pakai Google Meet. Ya. Kami baru mulai ini mengaktifkan akun belajar ID. Jadi pada aktif semuanya akun belajarnya. Semoga ke depan siswanya juga ya bisa menggunakannya juga. Iya, itu fasilitas yang diberikan oleh kementerian ya. Iya, betul. Memang bisa mensiasati terutama dari sisi memori, karena kan lumayan ya dengan PJJ ini. Ya, drive tuh kan jadi terbatas ya kalau punya sendiri. Ya, unlimited. Betul. Kemudian ini menarik nih, buku antologi yang diangkat ya, ada beberapa judul di sini. Iya. Ini semuanya berarti ada tim penulis sendiri atau memang bagaimana? Pertama kan Iseng ya ikut di sebuah komunitas menulis grup WA. Mungkin Ibu Sri tahu juga itu ada komunitas Om Jai ya. Om Jai. Oh, Om Jai, ya betul. Ya, pertama di situ blogger awalnya. Ya. Ya, awalnya di situ. Kemudian ada kelas khusus siapa yang mau menulis antologi. Nah, saya mulai menulis itu waktu itu. Jadi baru juga. Nanti tahun 2021 semua baru bukunya ada. Lambat ini, Bu.
lambat ikut Ini menulis. lumayan nih, berarti dari udah berapa buku nih dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Bu ya? Kan rombongan Bu ya, bukan Luar buku biasa. solo. Berapa nih antologinya, berapa penulis? Ada yang lebih 20, ada yang ya Tapi kan sampai belajar 20. dulu memang. Ya Kalau betul. jadi penulis langsung tunggal nantinya nggak beres-beres Betul, biasanya bukunya. ya. Jadi belajar-belajar, ikut-ikut. Jadi walaupun ya tidak terlalu belum terlalu bagus lah, tapi tidak apa-apa. Saya nilainya beda ya kalau ada tulisan di sebuah buku. Oh, ternyata bisa juga ini. Gitu. Iya. Sambil menguji diri ya, sejauh mana kita bisa mencurahkan gitu kan. Kadang kan kalau hanya Ya. berbicara terus menulis tuh kan biasanya itu susah gitu ya, susah banget begitu kalau buat yang tidak biasa. Jadi memang harus Ya. dibiasakan. Tapi ini judulnya menarik nih yang diangkat semuanya ya, ada Rindu Pesona, Ya, ada puisi, Tanjung ada Karang, berarti ini mengangkat ini ya, lokal. iya betul. Ya, bentar. Iya betul. Jadi tempat objek Objek wisata yang wisata. ada di Sulawesi Tengah. Tanjung Karang itu bukan di Palu tapi di luar, di Kabupaten Donggala namanya. Itu saya angkat karena memang view-nya bagus, kemudian banyak juga wisatawan asing sebelumnya ke situ. Tapi karena pandemi ya mungkin mulai berkurang lagi, nanti mungkin insya Allah kalau sudah selesai ya, bakal ramai lagi. Ada the power of silaturahim, ini benar nih, pastinya ada cerita khusus nih sepertinya. Dan Ibu Sri Kanjeng ya. Jadi memang silaturahim itu banyak hal yang diperoleh di dalamnya. Baik rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka, tidak diduga ya, betul. Ya, Rizky betul. ketemu bersama orang-orang hebat juga itu kan. Ya, betul. Ya. Jadi ketemu dengan mereka penulis itu merupakan the power ya, the power of silaturahim. Karena saya bisa menulis bergabung dengan mereka begitu. Walaupun dalam maya ya, tapi tetap ada komunikasi. Betul. Jadi belajar ya, kita belajar lagi, mendapat ilmu kembali gitu kan. Iya. Nah, ini ada spektrum Pelnagirulit itu apa ya? Bisa ini. Oh iya, itu Rulit itu komunitas guru literasi di Palu. Jadi kebetulan teman saya sebagai foundernya di sekolah yang CGP juga, dan saya diajak, ayo kita masuk di komunitas ini. Kemudian lama-kelamaan Rulit ini jadi berkembang. Sudah ada 4 buku yang dicetak dalam Rulit ini. Ada berapa ini ya anggota? Rulit ini kumpulan guru-guru yang senang menulis di Sulawesi Tengah, Bu. Ya, ada berapa jumlah anggotanya maksudnya? Anggotanya sekarang? Ya. Di Sahabat Rulit itu sudah mau hampir 50-an. Tapi belum semua yang menulis, ada yang baru mau belajar. Berarti dari beragam ya, tidak hanya misalnya guru bahasa kayak gitu. Iya. Jadi foundernya sendiri tuh guru matematika. Tapi dia senang menulis, ya. Kemudian dia bentuk komunitas di naungan PGRI. Jadi ada ini legalitas sedikit. Ini yang kisah di balik bencana gempa berarti yang tadi ya sebagian ceritakan. Dari kisah yang memang untuk pengalaman hidup ya. Boleh saya cerita lagi, Bu? Itu? Boleh. Silakan. Ya. Jadi waktu keluar dari rumah sakit, kan di belakang rumah sakit itu BTN ya, Bu ya.
PTN, kemudian kami lari di belakang rumah sakit. Adik saya yang membawa bayinya itu melihat musola di situ, Bu. Kemudian singgah. Katanya kita singgah di sini, ayo kita singgah. Kemudian kami singgah, tapi getaran goncangan tanah Terasa itu gitu. semakin kuat, Bu. Semakin kuat. Kami sempat di teras musola berdiri, 4 orang kami dengan 5 orang dengan bayinya. Kemudian ada juga beberapa orang yang masuk di dalam musola, di dalam badan musola. Kami hanya di teras. Beberapa menit, tidak sampai 5 menit, adik memutuskan, yang laki-laki, Kak, kita harus keluar cepat. Kayaknya suaranya semakin mendekat. Jadi lari kami dari air keluar, gitu ya. Ya, keluar. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu kalau itu lumpur apa semua. Yang kita tahu saat itu gempa ya. Jadi kan belum pernah ada likuifaksi sebelumnya, dan kita belum kenal apa itu likuifaksi. Oh, itu yang pertama kali berarti? Iya, pertama kali. Dan itu juga pertama kali saya tahu. Sebelumnya daerah di Indonesia belum, nggak tahu kalau ada likuifaksi di daerah lain. Tapi setahu saya belum ada, nggak tahu kalau sudah terjadi sebelumnya. Setelah itu, Bu, kami keluar, dan pikiran saya hanya, ini sudah kiamat, sambil istighfar gitu. Allahu Akbar. Kemudian adik bisik sama saya sambil lari, Kak, pasrah saja, dia bilang, kalau memang sudah di sini waktunya, dia bilang gitu. Adik tidak sengaja menoleh ke belakang, Bu, ke musola. Setelah dia menoleh, dia teriak, musolanya sudah tidak ada, dia bilang. Kenapa bisa? Jadi tapi saya tidak hilang, ketenggelam ke bawah. Sementara ada orang di dalam, Ibu, sekitar 7 orang. Jadi orang itu meninggal. Iya, habis melahirkan di rumah sakit. Tapi anaknya waktu itu memang ada yang bawa keluar. Bersamaan kami lari keluar ke jalan, ke lorong, kemudian tembus jalan raya. Jadi sekitar berapa? Ya, enggak jauh dari musola. Itu musolanya sudah ke bawah, tinggal tanah di atas. Jadi luar biasa. Saya tidak mau menoleh saat itu, Bu, tidak mau menoleh belakang. Tak terbayangkan ya pasti. Tak terbayangkan, betul. Agak lama, getarannya agak lama memang. Jadi ada sekitar 1 bulan baru kita trauma lah. Jadi saya pulang dengan keluarga, pulang ke Makassar. Sejak untuk itu menenangkan diri. Ya. Baru kembali lagi sebulan. Desember saya kembali. Berarti memang diliburkan juga ya sekolah saat itu? Iya, betul. Diliburkan. Ada kebijakan, tapi setelah itu masuk kembali dengan kondisi yang masih was-was. Pastinya dengan perasaan yang masih trauma. Tidak tenang jadinya. Nah, ini dari sisi lain gitu ya, ini masuk ke bidang pekerjaan ya di sini ya. Dalam membimbing guru pamong ini bagaimana? Apa itu ini? Program PPG. Ya. Itu program dari Universitas Tadulako untuk sertifikasi ya istilahnya. Ya, sertifikasi. Iya. Jadi kebetulan dipercayakan pihak universitas untuk menjadi guru pamong. Sudah berapa tahun akhir-akhir ini ya. Tapi karena ini online, jadi pembimbingannya juga online. Online ya. Ya.
Jadi guru pamong, setelah itu ikut jadi penguji UKIN. Ya, setelah PPL mereka masuk ujian mengajar begitu. Kami penilainya, kemudian diakhiri dengan ujian pengetahuan. Itu ada yang ditugaskan di sekolah sendiri? Jadi mahasiswa dibagi. Untuk saya kali ini ada 3 mahasiswa bimbingan. Itu ada yang dari mahasiswa dari Gorontalo yang sudah mengajar, memang sudah PNS juga. Ada 2 orang, kemudian ada dari Palu sendiri. Oke. Jadi, ya. Ada hal menarik ya di sini pada saat kita dengan tadi adanya bencana ya, tentunya akhirnya complicated bahwa ya. Untuk donasi ya, ini donasinya dari orang tua atau dari mana ini, guru-guru? Oh ya, itu kebetulan yang saya posting masyarakat. Itu ya dari guru-guru. Dari guru-guru. Ya. Itu untuk, kan baru-baru ini ada gempa yang hampir sama di Sulawesi Barat. Itu donasinya untuk ke Sulawesi Barat, Bu, yang saya posting. Ya. Berarti sering ya bencana ini terjadi di Palu? Kalau untuk gempa kecil iya, Bu. Bagaimana tuh kalau pada saat datang kembali, kemudian datang kembali gitu, apa sudah terbiasa? Belum siap. Pastinya traumanya kan jadi dia nambah gitu kan? Iya, jadi siap tidak siap kita harus siap ya, dan memang jadi pasrah ya. Insya Allah ya. Kekuatan doa. Berserah saja sama Allah. Betul. Ya. Semoga selalu dilindungi gitu kan. Iya, betul. Nah, berbicara tentang PJJ ya, tentunya kan karena anak-anak juga di sini tidak tatap muka gitu kan ya, melalui semuanya melalui daring. Kemarin ini juga ini yang kemarin MPLS kemarin ini yang baru. Iya, betul. Yang baru-baru. Nah, anak-anak yang baru masuk dari SD ini yang rada lumayan ya sepertinya ya. Tidak bertemu guru, tidak bertemu teman-temannya, kasihan sekali. Kasihan. Jadi pada saat perkenalan ya, saya bikin sebuah PowerPoint yang memperkenalkan guru-guru semua. Ini nanti ketemu di jalan tidak tahu, jadi lucu ya, lucu tapi terharu juga. Betul. Iya, keadaan sudah begini, berubah drastis ya. Berubah, tidak optimal lah pembelajaran, Bu. Ini berarti zonasi ya dari lingkungan dekat sekolah anak-anak yang baru ini. Oh iya betul, Bu. Jadi di sekitar sini ada beberapa ini kelurahan Tondo namanya, ada beberapa tempat sekitar sini. Proses penerimaannya kemarin bagaimana? Secara online juga atau ada yang datang ke sekolah? Ada yang datang. Tetap ada registrasi online, cuman untuk hard copy-nya yang dokumen dokumen-dokumennya dia antar ke sekolah. Tapi tidak berkerumun ya, walaupun begitu tidak jaga prokes ya. Ya, ada aturan yang disiapkan di pengumuman, di papan pengumuman. Iya. Dan di sini ini ada pembelajaran yang model lain nih, praktik pembelajaran dengan mahasiswa yang PPG tadi berarti. Oh, yang pembimbingan Bu ya? Pembimbingan ya. Oh iya, jadi PPG ini dalam PPL istilahnya, mereka
untuk daring ya, mereka diwajibkan membuat video dalam proses mengajarnya. Jadi ada juga yang daring, mereka unggah di LMS. Setelah itu kami dengan dosen pembimbing, guru pamong, menilai mereka atau memberikan arahan-arahan apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, atau diperbaiki. Jadi tugas guru pamong dengan dosen pembimbing selama ini mengarahkan mereka. Pembinaannya tentunya dalam tetap ya melalui online proses ya. Pembelajaran ya, mulai dari RPP, LKPD, ya. Instrumen penilaian. Jadi semuanya diunggah di LMS, kemudian ini berapa lama nih proses? Komentar diberikan. Untuk PPL sendiri itu ada sekitar 3 minggu. 3 minggu ya. Tentunya apa ya, dibalik ke proses pendampingan PPG ya, dari yang biasanya kan kalau PPG ya secara langsung ya dengan tatap muka ya. Jadi betul-betul sekarang ini kita benar-benar diiring untuk digital literasinya ya Bu ya. Betul. Harus. Nah, itu bagaimana kondisi guru-gurunya untuk digital literasi itu sendiri? Guru di sekolah ya Bu ya? Ya. Jadi karena tuntutan itu sudah 2 kali mengadakan IHT. Yang pertama belum ada Google Workspace ya, masih Microsoft Office 365. Nah, itu kami adakan IHT, guru-guru semua belajar. Sudah pandemi ya, sudah pandemi. Kemudian baru berapa minggu ya lalu IHT kembali dengan akun Belajar ID. Itu untuk apa ya? Untuk proses pembelajaran daring, pemanfaatan IT. Dari sisi kendala belajarnya nih ya buat guru-guru sendiri Bu, apakah mereka kan kalau dari proses yang kayak mengajar tatap muka dengan digital tuh kan beda sekali ya, betul. Ya. Nah ini guru-guru sendiri nih gimana nih resiliensinya nih? Ada sebagian guru yang memang sudah merasa nyaman dengan tatap muka. Muka ya, karena memang tidak tahu ekspresi anak-anak ya pada saat dia tidak paham gitu kan. Betul. Jadi untuk mengontrol pemahaman siswa ini memang kita agak kurang ya, karena tugas dikirim ke Google Classroom, entah itu dia apakah dalam prosesnya mereka sendiri atau ada bantuan yang lain, kita tidak paham ya, belum tahu. Kemudian ya penilaian juga, jadi penilaian sikap, penilaian kalau penilaian keterampilan mungkin ada, kalau dalam bahasa Inggris ya ada tagihan untuk membuat produk ya, itu ada, tetap ada. Dan sebagian siswa memang yang paham IT itu sangat bagus hasilnya Bu. Ya pasti. Ya, ada beberapa. Karena kan lebih bagus ya digital ininya, kemampuannya, kemampuan digitalnya. Ya, kadang kita malah jadi belajar dari anak-anak ya. Iya betul. Jadi secara otodidak ya, mereka sangat paham ya anak-anak sekarang. Ya. Dibanding guru-gurunya yang memang terlahir di zaman bukan milenial ini. Nah ini udah mulai loka karya ya untuk angkatan 2 ya. Berarti. Oh iya pernah. Sudah mau loka karya 3 Bu, cuman di loka karya 3 terkendala ada PPKM, jadi
Berarti ini masih tatap muka loka-karyanya? Kalau loka-karya Bu, sudah 3, loka-karya 0, loka-karya 1, dan loka-karya 2 masih tatap muka. Ya, yang lainnya daring, yang dialami semuanya daring. Hanya loka-karya kita bertemu dengan teman-teman CGP lain. CGP. Iya. Dari kegiatan loka-karya ini apa nih yang didapat nih? Kan biasanya berarti saling sharing ya? Ada sharing di situ, banyak hal baru yang diperoleh di setiap loka-karya. Jadi beda-beda materi di loka-karya 0, apa namanya, apa ini, baru memperkenalkan program-programnya. Loka-karya 1 itu tentang bagaimana kita dengan kolaborasi dengan CGP yang lainnya. Jadi sesuai dengan materi. Ada berapa yang lolos kemarin di tim CGP Angkatan 22 ini? Kalau di Palu sendiri Bu ada, di Sulawesi Tengah maaf, ada 60, sekitar 60. 60. Ya. Banyak juga ya. Di Palu. Kalau Sulawesi kalau tidak salah, ya. Nah, ini berarti selama proses kolaborasi ini melalui online yang ini ya? Iya, betul. Serba online. Serba online ya. Kadang-kadang seperti apa ya, kapan gitu ini berakhir, tapi ya harus dijalani ya. Dijalani kemudian harus dinikmati, karena kapan tidak dinikmati. Bagaimana nih keluh kesah anak-anak nih tentang PJJ ini? Ya seperti guru-guru juga, ada yang memang menikmati, ada juga yang karena mungkin fasilitasnya kurang. Tapi pada dasarnya anak-anak itu suka dengan apa namanya, IT begitu ya, dengan pelajaran. Tapi ya ada kendala di situ, internet. Berarti persentase memiliki handphonenya mereka di angka berapa persen ini? Ya karena di sekolah memiliki. Tidak semua Bu, jadi sekitar 80% lah. Nah, yang sisanya itu mereka luring atau datang ke sekolah atau bagaimana? Iya, datang ke sekolah. Berarti melalui bahan ajarnya berupa LKPD atau modul? Ya, ada dari setiap guru mata pelajaran masing-masing. No, diberikan ya. Tugas ya. Berarti tetap dilayani ya dari sisi tetap. Ya harus dilayani. Karena memang dengan beragam ataupun keterbatasan ya, beragam masalah, keterbatasan, kita tetap harus memfasilitasi itu. Sementara untuk di sekolah sendiri ada lab untuk open lab seperti itu atau bagaimana? Ada lab, jadi lab komputer. Misalnya di pengalaman lalu di PAS ya, bagi siswa yang tidak bisa mengakses dari rumah, Google Form-nya itu ke sekolah menjawab apa PAS itu. Nah, atau mid PTS mid semester. Mid semester ya, jadi tetap ya mid semester juga tetap dilaksanakan ya. Tetap semua. Nah, kemarin ujiannya itu berarti apa ini? Sama memilih juga? Iya. Ujian sekolahnya? Ujian sekolahnya lewat Google Form itu. Betul-betul digital nih anak-anak ya? Iya, betul. Sama sekali bersama gurunya. Alhamdulillah itu Bu, ya sebenarnya. Alhamdulillah di PAS atau ujian-ujian mereka hampir 100% yang masuk. Kalau di keseharian belajar? Keseharian belajar mungkin karena
Harus lama ya, harus lama. Hmm. Kemudian mungkin paket datanya tidak memungkinkan, kemudian jaringan juga itu tidak sama dengan yang ini yang Pada saat ujian pada saat PS ujian. atau PAT ya. Iya. Nah, ini sisi karakter anak-anak nih kan dengan PJJ ini berubah ya. Ya, Bu. Bagaimana nih mereka dari sisi mungkin disiplin kan dengan jadwal PJJ yang sudah fix ya, sudah diberikan oleh Iya. sekolah. Apakah mereka memang hadir atau memang tidak? Nah, ini dari sisi karakter disiplin siswanya sendiri ini. Ya. Alhamdulillah banyak yang masuk sesuai jadwal. Jadi kapan gurunya membagikan link itu cepat ada yang respon, ada yang masuk. Berarti Tetap mereka disiplin, disiplin tetap ya. ada yang disiplin, ada juga yang lambat masuk, terpental jaringannya. Dan ada juga yang sama sekali tidak pernah masuk. Dan itu ada kunjungan rumah dari wali kelas biasanya. Guru kunjung ya. Ya, jadi ada touring istilahnya ke rumah, kemudian menanyakan apa kendalanya. Kalau memang toh tidak ada gadgetnya, boleh ke sekolah, itu disarankan begitu. Jangan tidak ada informasi. Ya. Iya. Karena biasa kita kehilangan informasi. Ini siswanya kemana? Tiba-tiba Adakah menghilang. orangnya? Ya, tidak. Iya begitu, Bu. Ya, nah ini pemanfaatan akun belajar juga ya melalui IHT ini virtual atau bagaimana ini? Kebetulan kemarin masih bukan virtual, di sekolah diadakan, Bu. Dan Alhamdulillah. guru-guru memanfaatkan akun belajar yang sudah difasilitasi kementerian ya? Ya, sudah hampir sebagian besar yang mengaktifkan. Ada juga yang tidak bisa masuk karena passwordnya memang tidak bisa diakses. Itu harus perlu diriset dari pusat, dari kementerian. Ada berapa guru, sekitar tiga orang yang tidak bisa mengakses. Kemudian operator sendiri mau riset tidak bisa karena harus katanya dari Ada sana. permission ya? Ya, betul. Kecuali yang memang sudah diaktifkan tapi mau riset password itu boleh dari operator. Ya, dari beberapa kegiatan pengembangan profesi, tentunya kan di sini sekolah memfasilitasi guru-guru dalam peningkatan profesionalisme ya. Di sini ada dari LPMP juga ya terlihatnya. Oh iya, itu biasa ada kegiatan untuk kepala sekolah, kemudian saya dilibatkan di dalamnya begitu. Pembuatan kemarin ya, beberapa webinar yang LPMP adakan biasa kami ikuti, tapi saya tidak post semua, Bu Sri. Pastinya. Ya. Dengan pandemi itu jadi banyak belajar ya, guru-guru itu luar biasa ya. Alhamdulillah sih semangatnya luar biasa ya dengan PJJ, guru-guru terus meningkatkan. Karena mungkin karena tidak bertemu siswa itu tadi ya, pada saat ada kendala, ada apa dicari, diambil solusinya. Dan itu saya rasakan memang semenjak pandemi. Jadi saya suka hal yang baru. Kapan ada yang share ini webinar, apalagi kalau webinar mengenai aplikasi pembelajaran ya, biasanya saya sempat ikut yang kerja sama luar negeri ya, yang SIT itu aplikasi Xpli. Itu pertama kali saya ikut. Oh, senang ini. Iya. Video ya. Ya, video animation ya. Whiteboard animation. Ada
Halo. Berapa webinar. Ya, Bu? Iya, ada. Kirain menghilang. Ini kata-kata kunci nih ya, dimanapun berada, hiduplah yang berarti. Tepat sekali ya, setuju sekali saya dengan ini juga. Ini apa yang memotivasi gitu bahwa untuk diambil kata-kata ini sebagai moto hidup? Jadi istilahnya kita harus bermanfaat ya buat orang lain. Apapun atau dimanapun kondisinya bagaimanapun, kita harus tetap bisa berguna untuk orang lain. Betul. Jadi berarti bermanfaat. Sedikit atau sekecil apapun yang kita bisa buat orang lain. Betul. Saja, Bu. Ya. Sebagai kata penutup, 3 kata untuk guru penggerak. Apa tuh, Bu? 3 kata untuk guru penggerak. 3 kata, bukan sebuah frase atau kalimat, bukan? 3 kata. 3 kata, semangat, komitmen, dan sukses. Sukses. Terima kasih Bu sudah hadir di sini, luar biasa sharingnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan se-Indonesia. Terima kasih. Cuma itu yang saya punya, Bu. Dibanding yang lain mungkin banyak yang lebih bagus, Bu. Setiap orang memiliki uang ya, memiliki pengalaman hidup yang bisa diangkat, dan tentunya beragam ataupun apapun kesulitan pengalaman yang dialami, semoga bisa menginspirasi tentunya. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama Bu Sri. Bersama Edu Kreasi, Inspirasi Cipta dan Karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang. Terima kasih sudah menyimak begitu banyak cerita yang mungkin bisa menjadikan kita lebih menghargai waktu, lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salam, tantangan menghadang, pejuang melawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih juga sudah bisa menyempatkan waktu.